Halo semua, selamat datang di YouTube channel BNR Bagus dan Raisa Berbagi Cerita. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya di dalam situasi COVID ini. Ingat selalu jaga kesehatan. Oke, dalam video kali ini judul yang kita angkat adalah Flash Sale Attack. Yes, flash sale. Pasti semua sudah familiar kan dengan kata tersebut, di mana kita bisa belanja dengan harga yang sangat murah tapi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi terbatas sekali promosi yang diberikan. Apalagi di saat semua orang sedang karantina, terisolasi di dalam rumah. Apa sih kerjaan bisa kita lakukan yang menarik dan juga menyenangkan? Tentu salah satunya belanja online. Nah, untuk kalian yang berharap melalui video ini bisa mendapatkan tips and tricks bagaimana bisa belanja dengan harga murah Rp99, peroleh jajan hanya dengan Rp10.000. Maaf banget karena ekspektasi kalian tidak akan tercapai hingga di akhir video. Tetapi dalam video ini kita akan membahas sisi lain dari flash sale dan juga berbagi cerita ataupun pengalaman yang dilakukan selama musim flash sale. Kenapa sih judul video ini dinamakan Flash Sale Attack atau serangan belanja online? Sebenarnya ini di latar belakangnya oleh pengalaman pribadi, di mana dalam sebulan terakhir semenjak tinggal lagi di Jakarta, kegiatan yang saya lakukan 90% adalah buka HP dan masuk ke aplikasi-aplikasi belanja online. Tapi emang menyenangkan gak sih dengan situasi kita harus dikarantina di rumah, dengan adanya keterbatasan aktivitas yang bisa dilakukan? Belanja online itu memberikan kesenangan tersendiri kalau untuk saya, kayaknya juga untuk semua orang ya. Nah, yang menariknya dari peristiwa flash sale attack ini, ternyata kita bisa terbagi loh ke dalam 3 kategori. Apakah kamu flash sale warrior, flash sale victim, atau flash sale survivor? Nah, untuk flash sale warrior ini masih tahap-tahap awal nih, baru pertama kali nyoba belanja online itu gimana. Mulai download aplikasinya, mulailah buka-buka, wah ternyata menarik ya, banyak barang-barang yang ditawarkan, harganya pun nggak beda jauh dengan off store-nya. Terus variasinya lebih banyak dan lebih mudah dicari, cukup tuliskan barang yang kita inginkan, terus langsung muncul lah. Bahkan dalam satu aplikasi saja bisa ada banyak penawaran nih, jadi kita bebas milih mana yang paling menguntungkan untuk kita. Lalu sudah pilih ukuran, pilih bentuk, cus pilihlah check out dan pembayaran. Nah, lebih enaknya lagi, kerasa nggak sih karena kita bayarnya itu nggak langsung keluarin cash atau uang tunai, jadinya terasa nggak begitu menyakitkan. Karena tahu yang berubah hanya hanya angka-angka, entah itu di rekening ataupun mungkin nantilah ya datang tagihan kartu kredit. Pagi ya lebih mudah kan pembayarannya tuh, banyak pilihan-pilihan online payment juga yang diberikan. Dan mulailah nih fase ini juga karena kita udah sering klik beli. Setiap hari datanglah paket, cus datang paket, kita ambil, kita buka, seneng gak sih, excited gitu gak sih pas komsa setiap kali kita buka kiriman paket, kayak berasa dapat kado kan dapat kado itu menyenangkan banget. Nah, perasaan-perasaan menyenangkan tadi karena kita belanja online semakin dipacu ketika ada istilah flash sale muncul di layar aplikasi. Kerasa semakin tertantang gak sih? Oh, ternyata barang yang kita butuh nih bisa kita peroleh dengan harga yang sangat jauh lebih murah di waktu tertentu. Nah, mulailah kita pasang alarm, bangun jam 00 untuk berebut membeli barang yang kita inginkan karena sedang flash sale. Sebenarnya kalau diingat-ingat, selama momen bulan puasa kemarin, malah flash sale itu dianggap bermanfaat banget karena ngebantu untuk supaya nggak telat bangun sahur. Ya udah, nggak usah tidur, tapi kita nunggu sahurnya sambil menjelajahi aplikasi online. Toh yang kebetulan juga lagi flash sale, jadi yang lihat setiap layar di scroll. Pada momen ini sangat terlihat kalau kita sudah masuk sebagai salah satu flash sale warrior atau pejuang flash sale. Iya, dan untuk memastikan kita bisa menjadi pejuang flash sale yang lebih baik, mulai tuh cari tahu informasi, tips and tricks mendapatkan barang ketika flash sale, strategi memenangkan Rp99 atau serba Rp10.000 ketika flash sale. Ya, aku sendiri masih ingat ketika berhasil mendapatkan barang masker seharga Rp30 atau Gorilla Pot hanya dengan Rp999, itu yang berasa I'm a champion, kayak oke, aku
aku harus menjadi lebih baik lagi, itu malah besoknya bener mantengin terus flash sale, nggak hanya jam 00, jam berapa tuh, jam 8, jam 12, semuanya pasang di alarm. Nah, lama-lama sudah mulai ada rasa kecenderungan kok kayaknya nggak bisa lepas ya dari HP, khususnya nggak bisa lepas dari aplikasi belanja online. Bahkan sekarang bukan hanya satu aja nih aplikasi, tapi bisa ada 2, 3, ada 4 aplikasi belanja online di HP. Itu dipakai untuk membandingkan, kalau cuma satu barang aja di searching, dibandingkan kalau di toko ini berapa, di aplikasi ini berapa, di aplikasi sana berapa. Padahal sih kalau dilihat bedanya cuma 2, 3, 4 ribu, tapi tetap nggak harus cari yang paling murah, harus memastikan dia gratis ongkir dan segala macam. Nah, dan makin lama makin ngerasa kok kayaknya hampir kayak pusat kehidupan aku jatuhnya hanya untuk belanja online ya, hanya untuk ngejar flash sale. Mulai ada kecenderungan kayaknya takutnya ini jadinya kecanduan deh atau adiksi. Ingat nggak filmnya tentang Confession of the Shopaholic? Si perempuan itu sudah tidak bisa nahan hasratnya untuk belanja, padahal dari segi finansialnya udah nggak mencukupi, kartu kreditnya udah pada habis semua limitnya, tapi tetap ngambil barang ini A, B, C, D, E, bukan hanya karena kebutuhan aja, tapi karena ingat nggak, aku harus punya. Nah, itu juga yang mulai ngerasa kayaknya kok sekarang aku kalau mau belanja online mengada-adakan kebutuhan ya. Jadi malah nge-scroll barang-barang yang ditawarkan saat flash sale, terus langsung deh klik, kayaknya harganya murah, ya udah kayaknya butuh deh, udah diambil. Sudah mulai terbalik ya logika berpikirnya. Terus tanda lain yang aku tahu bahwa kayaknya ini udah mulai nggak sehat, ini tiap hari ambil barang, terus barang udah mulai numpuk, barang-barang yang sebenarnya jarang digunain juga. Dan tanda terakhir yang paling kelihatan adalah angka di rekening kok sudah mulai menipis ya, udah mulai jebol nih finansial. Dan adanya tanda-tanda tadi seperti kebiasaan baru yang tidak sehat, pola tidur kurang, cepet capek, terus barang numpuk, dan juga gangguan finansial. Itu menyadarkan saya bahwa sekarang kayaknya bukan lagi flash sale warrior, tapi sudah menjadi flash sale victim. Yes, aku adalah korban flash sale. Aku berpikir I need to do something, aku harus melakukan sesuatu, dan sekarang sedang berusaha untuk menjadi flash sale survivor. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita bergerak dari korban menjadi survivor atau orang yang bisa kembali memberdayakan dirinya. Tips pertama, dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif ke diri sendiri. Seperti, kenapa hari ini kita memilih membuka aplikasi belanja online? Kalau jawaban yang kita berikan bisa menunjukkan bahwa kita harus membuka aplikasi online karena ingin membeli kebutuhan dan memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain belanja online, itu adalah salah satu alasan-alasan yang kuat untuk memastikan kita boleh membuka aplikasi itu. Tetapi kalau jawaban yang malah muncul hanya karena kita tidak ada kegiatan lain, kita tidak benar-benar butuh untuk belanja, tapi hanya sekedar kesenangan, hanya karena ingin atau impulsif untuk melakukan, tandanya kita tidak boleh membuka aplikasi tersebut dan mulai berpikir, ada tidak ya kegiatan lain yang bisa kita lakukan yang lebih produktif atau bermanfaat. Pertanyaan lainnya, apa hal-hal yang bisa membuat kita berhenti untuk melakukan belanja online? Coba mulai dipikirkan kegiatan-kegiatan yang selama ini yang lebih membuat kita tertarik dibandingkan menghabiskan waktu di depan layar kaca untuk berbelanja, yang mungkin lebih produktif dan bermanfaat. Contohnya, malah buka aplikasi untuk ikut course online, info-info yang lebih up to date dan terkini terkait COVID, dan juga malah melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan handphone sama sekali, atau mengembangkan hobi, menggambar, bermain musik, memasak, ataupun aktivitas lain yang menyenangkan yang ingat tetap bisa kita lakukan di dalam rumah ya. Pertanyaan ketiga, yaitu ketika kita memang lagi mau berleha-leha aja atau melakukan aktivitas yang kurang produktif, apa pilihan yang kamu punyai khususnya di masa COVID ini? Contohnya aku dan Mas Bagus sedang mencoba membuat YouTube channel. Nah, kalau kalian, apa hal yang kalian senangi tentunya ya. Pertanyaan lainnya, ada nggak sih orang yang akhir-akhir ini jarang kalian hubungi? Kalau ada, siapa? Dan yuk mulai coba dikontak lagi aja. Selain ini bisa menjadi alternatif aktivitas online,
dengan menghubungi orang-orang yang mungkin selama ini sudah jarang kita kontak, bisa memperbaiki hubungan juga. Di masa karantina ini bukan berarti jauh secara fisik, tapi jauh secara emosional ya. Interaksi sosialnya harus tetap terjaga, oke? Terus pertanyaan terakhir, apakah kita tukang belanja online tengah malam? Absolutely, kalau jawab yes, mulai sekarang harus membuat kontrak pribadi nih dengan diri sendiri. Nah, kontrak yang bisa kita buat, pertama, di atas jam 7 malam kita tidak boleh lagi melakukan belanja online. Ataupun tidak ada lagi belanja online di saat bosan, bisa tidak melakukan sesuatu, atau tidak ada kebutuhan. Kontrak dengan diri sendiri ini harus ditulis ya, bisa terus di agenda kalian, tulis di HP, ataupun dan tempel tuh. Ya itulah tadi beberapa tips yang dapat kita lakukan. Semoga bisa membantu kita ya untuk menjadi fase survivor. Aku tahu itu tidak akan mudah, tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, oke? Setelah mendengar penjelasan kategori dari flash sale attack, ada di fase yang manakah kamu? Apakah flash sale warrior, flash sale victim, atau flash sale survivor? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Ditunggu pula pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kalau butuh informasi lebih lanjut, aku juga ada masukkan referensi-referensi bacaan di kolom deskripsi. Sekian video dari BNR Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.